Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di minggu yang berapa ini ya? Kelima ya, pertemuan kelima. Nah, di minggu ini kita akan langsung aplikasi dari apa yang kita pelajari dari 2 minggu yang lalu ya, yaitu tentang menjadi pribadi yang bernorma. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan atau aplikasi teori-teori tersebut ke dalam eh, kehidupan sehari-hari, yaitu bernorma melalui komunikasi. Seperti apa sih di dalamnya? Makanya ini kita akan melatih diri dan membiasakan diri untuk selalu menjadi pribadi yang bernorma dalam praktik kecil di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Nah, pernahkah kamu merasa sakit hati karena sebuah perkataan? Pernah enggak ini kira-kira? Apakah itu bisa dalam bentuk tulisan atau chat, baik melalui Instagram, WA, dan lain-lain, atau mungkin, dengan cara ini, melalui perkataan langsung. Nah, langsung ngomong seperti itu ya. Nah, ini lebih buruk lagi, lebih parahnya lagi kalau ternyata kita yang menyakiti orang lain dan mengganggu perasaan orang lain karena perkataan kita, sehingga orang tidak nyaman. Nah, ini seperti ini. Ini mungkin pernah kalian alami ya, "Oh, saya pernah gara-gara orang ini, saya merasa tersindir." Oh, atau mungkin bahkan kamu dihindari oleh orang lain karena kata-katamu yang kasar dan semacamnya. Nah, inilah pentingnya sebuah komunikasi yang bernorma. Oke, kita lanjut dulu. Lalu, kira-kira ingat, untuk menjadi orang yang bernorma, itu mereka harus apa? Memiliki rasa empati ya. Seperti yang kita bahas di minggu yang lalu. Artinya sudah pasti ketika orang itu berempati tidak mungkin ingin menyakiti orang lain. Karena dia tahu bagaimana perasaan orang lain. Nah, ini termasuk pula dalam ketika kita berkomunikasi kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi mari belajar bagaimana menjaga perasaan orang lain dari komunikasi kita. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya. Hal yang penting dalam komunikasi yang bernorma yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, lihat siapa lawan komunikasi kamu. Nah, misalnya kamu ngomong sama temenmu, atau ngomong sama orang tuamu, orang yang lebih tua, atau mungkin gurumu, atau mungkin adikmu. Kamu pasti harus tahu dulu siapa yang kamu hadapi, siapa yang ingin kamu ajak berbicara, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi yang seperti apa? Apakah melalui media, ataukah dengan bahasa isyarat, atau mungkin kita sebut secara langsung ataupun tidak langsung ya. Itu kamu harus tahu. Kemudian biasakan mengucapkan kata-kata penting ini, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan mohon izin atau meminta izin. Nah, yang terakhir adalah lihat keadaan. Nah, keadaan itu termasuk di dalamnya ada waktu, ada suasana, ada perasaan, ada pula juga bahasa. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita benar-benar pegang dalam kita berkomunikasi yang baik, yang bernorma pada orang lain. Oke, sekarang kita lakukan dari yang termudah dulu. Kita membuat contoh nih, seorang siswa ingin menghubungi gurunya. Nah, bagaimana kira-kira komunikasinya? Kita coba cek dulu. Yang pertama, lihat siapa lawan komunikasinya. Oh, yang diajak komunikasi adalah seorang guru. Kemudian ternyata di dalam musim pandemi seperti ini komunikasi seperti apa yang mungkin dilakukan? Oh, ternyata tidak langsung ya. Nah, kemudian memilih menggunakan WA. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kita biasakan mengucapkan kata-kata penting tadi. Contohnya nih, mohon maaf Pak atau Bu, mohon izin bertanya, minta tolong kepada Bapak atau Ibu untuk atau kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oke, itu kata-kata yang biasa dimunculkan. Kemudian lihatlah keadaan. Misalnya kamu memilih menggunakan bahasanya bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Jawa dengan gurumu otomatis nggak mungkin bahasa yang kasar atau ngoko ya. Kita biasanya gunakan bahasa kromo atau minimal bahasa ngoko alus ya itu atau bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja yang mudah. Nah, kemudian yang berikutnya lihat juga kondisi waktunya, pagi atau sore. Nah, itu seperti itulah kita ketika mempersiapkan bahan untuk kita berkomunikasi kepada seseorang. Nah, makanya bentuk praktiknya adalah jadi hasilnya seperti ini contohnya nih. Nah,
seorang murid tadi menghubungi Bapak Winarko. Makanya dia mengucapkan yang pertama, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ah, ini salam ya, bagus. Kemudian mohon maaf mengganggu waktu Bapak Winarko. Ini menunjukkan kata-kata yang tadi digunakan dan juga berusaha untuk memahami kondisi Bapak Winarko dengan menggunakan mengganggu waktu Bapak Winarko. Kemudian jangan lupa sampaikan siapakah kamu. Nah, ini saya Reza Pak, Muhammad Khairul Reza kelas 8A, murid Bapak. Nah, ini penting karena belum tentu gurumu menyimpan nomormu. Jadi perlu sekali disampaikan siapa kamu dan kelasmu. Kemudian selanjutnya mohon izin Bapak, sekiranya tidak mengganggu Bapak, saya ingin bertanya. Nah, di sini menyampaikan menggunakan bahasa yang sangat sopan dengan kata mohon izin. Sekiranya tidak mengganggu, saya ingin bertanya. Nah, kemudian menyampaikan apa pesan yang ingin kamu sampaikan. Untuk mengikuti Zoom, apakah harus menggunakan seragam? Nggih, Bapak. Nah, kemudian ada campuran bahasa Jawa. Di sini pun menggunakan bahasa Jawa yang sopan seperti inggih, Bapak. Nah, itu untuk menguatkan bahwa kita itu berusaha untuk dekat, tetapi kita menghargai beliau karena beliau adalah orang yang lebih senior atau lebih tua dibandingkan kita. Dan yang terakhir jangan lupa ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak. Nah, itu yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ketika kita menghubungi seorang guru. Janganlah seperti ini coba. Kalau ada orang yang sama gurunya Y Pak, P, oke, lah nganu dan lain-lain. Ingat, dengan bahasa yang ingat, lihat siapa lawan bicaramu. Kalau itu adikmu, temanmu mungkin nggak masalah. Tapi kalau itu gurumu bisa jadi itu tidak sopan ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang seperti ini. Oke, artinya ingat cara bicaramu menunjukkan seperti apa kepribadianmu. Semakin menghargai lawan bicaramu, semakin orang lain menghargai dirimu. Oke, itu untuk pertemuan kita. Kemudian, seperti apa sih kalau berbicara dengan langsung ataupun tidak langsung? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan, bisa disampaikan di classroom atau WA pribadi kepada Pak Guru. Oke, itu pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.